Halo guys, terima kasih udah mampir dan pastikan kalian klik subrek juga ya. Hehehe. Kali ini kita akan mereview film animasi yang berjudul Tokyo Fish Attack. Bercerita tentang ikan-ikan yang tiba-tiba saja menginvasi daratan Jepang hingga membuat kekacauan, bahkan merubah manusia menjadi monster hijau yang aneh. Sungguh mengerikan. Daripada kelamaan intro, mending kita segera masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan kapal nelayan Jepang yang sedang menjaring ikan di tengah laut. Namun, nelayan itu mematung ketakutan ketika melihat mata ikan yang ditangkapnya. Apakah itu? Film berfokus kepada wanita yang bernama Kaori yang sedang melakukan liburan di Okinawa bersama dua temannya yaitu Aki dan Erika. Kaori juga punya tunangan yang kini sedang sibuk bekerja di Tokyo bersama Tadashi. Ketiga cewek itu kini berjalan pulang di malam hari dan saat itu juga Aki mencium bau busuk. Mereka menganggap hanyalah bangkai dan mengabaikannya. Ternyata di balik semak-semak ada mata ikan yang sama yang ada di scene awal tadi. Dan ketika mereka sampai di rumah, bau itu malah makin menyengat. Dengan segera, Kaori dan teman-temannya membuka jendela. Aki yang memiliki kepekaan tinggi pun mendengar suara. Apaan tuh? Makhluk merayap dengan sangat cepat. Karena mustahil untuk dipukul, dengan kesempatan yang bagus Kaori mendorong meja hingga makhluk merayap itu terpencet dan mati. Mereka terkejut ketika menyadari itu adalah ikan berkaki. Tapi bukan kecebong ya guys. Kaori segera membuang ikan itu ke tong sampah dan melaporkan kejadian itu kepada tunangannya yang ada di Tokyo. Dan tanpa Kaori sadari, ternyata kantong plastik yang berisi ikan bau itu telah terbang begitu saja. Di keesokan harinya, dua cowok yang kemarin digodain Erika datang. Kaori udah nyuruh ngusir tuh dua cowok, tapi si Erika malah ngajak main di kamar. Belum juga dimulai, bau busuk mengganggu mereka berdua. Dan tanpa aba-aba, hiu berkaki nyelonong masuk lewat jendela. Dua cowok itu pun segera kabur gitu aja. Erika beban pun terjebak. Kaori segera membantu walau akhirnya terbanting. Aki yang tergeletak meminta tolong, tapi malah tendangan yang dia dapatkan sampai pingsan. Erika kabur ke lantai 2 disusul dengan Kaori yang naik sambil membopong Aki. Persembunyian mereka pun ketahuan dan Erika kembali terjebak, bahkan kakinya pun tertusuk. Kaori segera menarik perhatian monster itu dan membiarkan monster itu jatuh sebelum menyerangnya. Wadidaw, ternyata ribuan ikan berkaki sudah datang menginvasi daratan. Kehebohan terjadi dan berita menyebar di mana-mana. Tadashi yang ada di Tokyo menghubungi Kaori dengan sangat khawatir. Dia mengatakan jika di Tokyo begitu tenang, namun dia salah. Di kemacetan jalan, Tadashi keluar untuk mengecek. Dia pun berkata kepada Kaori untuk jangan ke Tokyo. Dan, Tadashi diserang. Mendengar teriakan dari Tadashi, Kaori yang bengal malah beres-beres berniat untuk langsung pulang ke Tokyo. Aki menghentikannya, apalagi dia gak mau ditinggalin berdua sama si Erika beban itu. Kaori pun memberikan yel-yel dan segera pergi ke bandara. Di pesawat, Erika duduk di samping videografer yang sedang menyelidiki kasus invasi ikan. Pria itu bernama Shirakawa. Erika menunjukkan foto tunangannya kepada Shirakawa. Seluruh penumpang pesawat heboh ketika melihat jalanan Tokyo yang sudah dipenuhi ikan. Begitupun juga dengan lapangan bandara. Bandara lain tidak bisa dihubungi dan bahan bakar pesawat sangatlah terbatas. Alhasil, pilot terpaksa mendaratkan pesawat di bandara yang penuh ikan. Dan akhirnya, pesawat pun mengalami sedikit kecelakaan ketika mendarat. Di bandara, Kaori dan Shirakawa akan pergi terpisah, tetapi Shirakawa mendapatkan kabar berita. Dia terkejut ketika mengenali pria di foto yang tidak lain dan tidak bukan adalah tunangannya Kaori. Shirakawa segera mengejar Kaori dan ikut dengan Kaori naik kereta ke Odaiba. Dan kecelakaan pun kembali terjadi. Kereta menabrak ikan besar hingga tergelincir. Beruntungnya Shirakawa dan Kaori masih selamat. Mereka berdua segera berjalan menuju stasiun yang ada di depannya. Di Okinawa, Erika yang gabut malah ngajak dua cowok tadi main. Di lantai bawah, Aki terus mengutuk tindakan cabe-cabean temennya itu. Erika ngaca dan melihat ada jerawat, dia juga mulai merasakan gejala-gejala aneh. Dan ketika Aki mengecek kamar Erika, bau busuk pun menyambutnya. Selimut Erika pun ditarik dan Erika ternyata sudah berubah menjadi manusia hijau. Erika terus-terusan ngentuk dan Aki pun kejijian. Aki kabur dari Erika yang ngencot-ngesot dan sayang. Kaki Aki tertusuk ikan kecil. Bom! Erika beban terjun payung menimpa badan Aki. Aki yang berhasil lolos pun malah kesenangan melihat Erika yang tidak berdaya. Dia segera membalas dendam dan membuli Erika dengan menendangnya. Mereka berdua bergelut dan Aki kehilangan akal sehatnya dan terus-terusan memukul Erika dengan asbak. Setelah ditinggalkan Aki, Erika hanya bisa menatap malang wajah hijaunya. Balik lagi ke Kaori yang ada di Tokyo.
Setelah keluar dari stasiun bawah tanah, ternyata kekacauan dan banyak kecelakaan terjadi karena ikan berkaki. Kaori mendapatkan telepon dari Tadashi, tetapi suara yang tidak jelas hingga Kaori makin khawatir. Kaori terpeleset darah korban dan Shirakawa yang berniat mengambil truk pun hampir diserang dengan hiu berkaki. Dengan menaiki kaki hiu itu, Shirakawa akhirnya bisa kabur. Untung saja dengan kerjasama tim itu mereka bisa terbebas dari kejaran hiu berkaki. Bukannya bisa tenang, mereka pun diserang oleh gurita. Shirakawa kebanting ke mobil. Dia segera mengambil kesempatan menggunakan mobil itu dan menabrakkannya ke gurita. Walau kebanting beberapa kali, Kaori pun bisa lolos dan kabur dengan mobil. Mereka berdua pun menyadari sesuatu. Ikan yang diplastikin sama Kaori di Okinawa kini sudah terbang sampai ke Tokyo. Perjalanan mereka berdua pun terhenti karena jembatan yang menuju Odaiba diblokade. Beberapa kali pun Kaori mencoba dan memohon, tetapi dia tidak diizinkan masuk ke daerah itu. Kaori yang malang. Kaori kini pun berada di rumah Shirakawa. Mereka terkejut ketika melihat manusia berubah menjadi hijau di video. Mereka mengira itu akibat virus. Dan di sana juga ada video paman Tadashi. Mereka berdua segera pergi ke rumah paman itu untuk mencari Tadashi. Balik lagi ke Aki yang kini keluyuran kayak orang gila. Dia mengabaikan himbauan petugas yang sedang membunuh ikan. Dan saat itu juga, satu persatu ikan meledak menyisakan cangkang berkaki. Sekarang masalahnya bukan ikan lagi, tetapi manusia-manusia yang telah berubah menjadi hijau kini menempati cangkang berkaki itu. Aki pun terdiam melihat Erika yang menari sempoyongan dan jatuh ke cangkang. Pantat dan mulutnya langsung disumpal dan dia pun berjalan dengan cangkang berkaki itu. Erika berjalan dan mengejar Aki. Aki yang terpojok segera naik ke tembok dan Erika pun menyusulnya naik. Tidak! Aki pun terjatuh ke dalam gundukan ikan berkaki dan dia pun tenggelam di sana. Erika hanya menonton, mengabaikan Aki yang terus meminta tolong. Tamat juga cerita Aki. Kini Kaori dan Shirakawa sampai di rumah paman. Mereka langsung nyelonong masuk. Kaori menemukan sepatu Tadashi. Dengan segera dia mencari di seluruh ruangan, namun hasilnya nihil. Mereka berdua masuk ke ruang kerja paman dan melihat video penelitian paman Tadashi. Dia mengatakan jika ini semua karena senjata biologis yang dikembangkan di pulau dekat Okinawa. Cangkang berjalan itu ternyata berisi gir dan gas bau yang dikeluarkan dari makhluk yang terinfeksi itu yang membuatnya bergerak. Di video itu juga menunjukkan Tadashi yang mulai mengalami perubahan. Mereka berdua segera pergi ke lab yang ada di basement. Shirakawa pun tidak lupa untuk menyalin file itu ke flash disknya. Bau menyengat menyambut ketika baru saja membuka pintu basement. Kaori berteriak histeris ketika melihat Tadashi yang telah berubah menjadi hijau dan terbaring di atas cangkang besi buatan pamannya. Mereka terkejut ketika paman datang secara tiba-tiba. Paman menggila dan bangga atas penelitiannya. Shirakawa ingin membantu Kaori pun diserang. Begitupun juga dengan paman yang speechless melihat hasil ciptaannya dan berakhir ditusuk. Tadashi kabur dan Shirakawa tidak bisa menghentikan Kaori yang ingin mengejar Tadashi. Shirakawa hanya bisa membantu paman pergi ke ruangan labnya. Si paman akan melanjutkan penelitian walau dengan tubuh yang terluka parah. Kaori yang kini keluyuran di jalan pun terkejut dengan cangkang raksasa yang membawa banyak sekali manusia terinfeksi. Di tempat lain, Shirakawa yang sedang mencari Kaori pun terkejut. Ternyata bukan hanya manusia, tetapi anjing, kucing, dan hewan darat pun bernasib sama. Shirakawa mengikuti suara musik dan masuk ke dalam tempat sirkus yang ada di tengah jalan. Pemilik sirkus gila itu menunjukkan beberapa pertunjukan dengan menggunakan manusia yang terinfeksi. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan Tadashi untuk pertunjukan. Kaori yang sampai di sana langsung menarik perhatian Tadashi. Tadashi melempari orang-orang yang tadi menariknya dengan lumpur bau dan kembali kabur. Shirakawa dan Kaori mengejar. Kaori mengajak Tadashi pulang, namun Tadashi hanya menyimak sampai-sampai dia dikerubuti makhluk sejenisnya yang segera menghancurkan Tadashi. Di saat-saat terakhir, Tadashi menjulurkan tangannya untuk meraih Kaori. Ternyata kesadaran Tadashi masih ada. Kaori gagal meraih Tadashi. Bahkan parahnya tangan Shirakawa pun tertusuk kaki cangkang. Kaori pun kini menggalau di depan mesin yang tadi dipakai Tadashi. Shirakawa menyadarkannya dan mengajak untuk pergi ke kapal yang akan menuju ke luar negeri. Dunia benar-benar hancur. Ribuan manusia yang terinfeksi memenuhi jalanan. Bahkan di sana juga ada Aki dan Erika yang sebelumnya ada di Okinawa. Terlihat Shirakawa pun mulai merasakan gejala akibat tertusuk tadi. Shirakawa mengantarkan Kaori ke pesisir pantai. Dia menolak untuk pergi karena sudah terinfeksi. Kaori juga menolak flashdisk yang berisi data yang telah dikumpulkan Shirakawa selama ini. Dengan embel-embel dia nggak percaya dengan hal yang nggak dia lihat secara langsung.
Mereka berdua mengucapkan kalimat perpisahan dan Kaori pun pergi ke tengah laut menuju kapal yang lebih besar. Di langit, lewat Paman Tadashi yang menggunakan pesawat yang berbentuk makhluk cangkang. Shirakawa hanya bisa tertawa dengan nasibnya. Ternyata, infeksi virus itu telah menyebar di seluruh dunia. Kaori yang sudah selamat di atas kapal hanya bisa bengong. Dia didatangi staf kapal yang mengajaknya mengobrol tentang fenomena yang terjadi. Kebenaran yang penuh tanda tanya kembali terungkap. Staf kapal itu memberitahu jika di dalam cangkang itu nggak ada skrup ataupun mesin yang menunjukkan bahwa semua itu bukan perbuatan manusia. Hal itu benar-benar mematahkan teori Paman Tadashi. Staf kapal itu pun bertanya, bisa nggak ya bau busuk ini lenyap? Tetapi Kaori malah menjawab jika dia sudah terbiasa dengan bau busuk itu. Dan film pun tamat. Sangat-sangat menegangkan. Munculan ikan berkaki yang awalnya ada di Okinawa itu kini sudah menyebar seluruh dunia. Dan siapapun yang tertusuk dari kaki cangkang itu maka akan berubah menjadi zombie. Bahkan sampai saat itu juga masih belum terpecahkan sebenarnya makhluk apa itu dan dari mana asalnya. Pembahasan film Tokyo Fish Attack sudah tamat guys. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan like juga biar Aingnya makin semangat bikin kontennya. Ya.